Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tumben. Sedang sibuk ini? Ya biasa. Oke, boleh saya minta waktu ini Pak Sefi nih? Boleh mangga silakan. Alhamdulillah, seperti yang udah kita obrolin sebelumnya nih Pak Sefi. Iya. Kan besok kita mau ada usaha supervisi ya. Iya. Oke, jadi hari ini saya mau ngobrol dulu buat persiapan besok. Monggo. Nanti kita supervisi itu besok hari Jumat Pak ya? Iya. Jumat tanggal 5. 5. Di kelas berapa Pak besok? Insya Allah kita besok di kelas 82. 82. Alhamdulillah. Materi apa Pak besok Pak? Insya Allah materinya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, senyawa, dan campuran. Pelajaran IPA. Alhamdulillah, pelajaran IPA besok jam Jamnya habis istirahat jam 10. 10 Pak. Iya. Oke. Ini kira-kira sudah nyiapin apa nih Pak? Ya, untuk pembelajaran biasanya kita mempersiapkan untuk modul. Modul. Alhamdulillah sudah ada modulnya Pak ya. Iya. Nah, berarti besok tinggal action. Untuk tujuan pembelajarannya besok apa nih Pak? Tujuan pembelajaran yang pertama dari materi unsur, senyawa, dan campuran, mereka kan tidak tahu nih gitu kan, unsur, senyawa, dan campuran gitu kan. Padahal unsur, senyawa, campuran ini ada di sekeliling mereka gitu kan. Jadi yang pertama mengenalkan unsur itu apa, kemudian kita mereka memahaminya, kemudian nanti mengaplikasikannya. Bahkan insya Allah kita akan adakan prakteknya juga gitu kan, bagaimana Ini siapa misalkan campuran, ya senyawa itu apa aja contohnya, bahkan langsung ya, nanti mereka biar mencari sendiri juga seperti apa. Insya Allah tujuannya itu untuk mengenalkan, kemudian untuk biar lebih memahaminya, bahkan mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuannya adalah mengenal, memahami, dan mengaplikasikan teori unsur dalam kehidupan sehari-hari Pak ya. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya Bapak sudah menyiapkan berbagai langkah persiapan sebelumnya Pak ya. Termasuk mengenal karakteristik siswa, betul Pak ya? Iya. Nah, saya mau tahu dulu nih Pak nih, kira-kira karakteristik anak-anak kelas 82 itu seperti apa Pak menurut Bapak? Jadi karakteristik yang ada di kelas 82 itu macam-macam, banyak gitu kan. Di antaranya ada anak yang suka jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Iya, ketika kita yang jelasin anak ada aja gitu kan. Kemudian ada yang aktif gitu kan, ada yang aktif bertanya. Kemudian ada aktif yang ngobrol juga ada gitu kan. Ngobrol tapi Pak ya. Ngobrol gitu kan, ada aja gitu kan. Berarti heterogen sekali Pak Iya, ya. kemudian ada yang aktif, dia rajin baca gitu kan, ngerjain tugas, ada seperti itu. Ada yang susah, ya kadang-kadang pengennya ke WC Pak, ada juga seperti itu. Nah itulah karakter anak-anak gitu kan. Mungkin ya di sekolah lain juga ya alam ya, mungkin nggak tahu kalau di sini aja. Berarti kelas 82 itu banyak anak aktif Pak ya, yang suka jalan-jalan, tapi ada juga yang lebih suka baca gitu Pak ya. Nah, untuk mengatasi, mengakomodasi lah karakteristik anak-anak dalam pembelajaran, kira-kira strateginya seperti apa nih Pak? Jadi insya Allah strategi yang saya insya Allah akan lakukan itu yang pertama kita akan membuat kelompok Pak. Dan kelompok itu secara campuran heterogen ya. Jadi mereka ada yang aktif membaca, bahkan ada yang diam, kemudian yang aktif ya suka hilir mudik gitu kan di kelasnya. Kita akan campur gitu kan satu kelompok dan jadi bukan hanya satu karakteristik satu kelompok, tapi kita akan mencampur dalam satu kelompok itu, jadi masing-masing karakter itu ada di dalam kelompok. Karena kalau anak yang aktif Karena ya gitu khawatir ketika mereka yang aktif membaca cuma dia doang yang membaca yang bisa gitu kan, kemudian yang diem yang harus kita tongkrongin gitu, karena ini kita juga nggak mungkin gitu kan nongkrongin satu kelompok doang gitu kan, sedangkan kita harus bergerilya gitu kan, mengelilingi semua kelompok untuk memantau atau mengontrol semua kelompok. Jadi saya buat insya Allah itu dalam satu kelompok itu masing-masing karakter itu ada.
Oh, jadi Bapak itu akan membuat kelompok yang heterogen, di dalamnya ada 3 anak dengan karakteristik berbeda sesuai yang sudah Bapak amati sebelumnya gitu Pak ya. Oke. Nah, di dalam pembelajaran kelompok itu kira-kira apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajarannya? Yang pertama yang saya akan kembangkan itu yaitu dalam hal daya pikirnya, kemudian pengalamannya, kemudian pengembangan literasinya. Nah, ini literasi yang pertama yang akan saya sampaikan bahwa literasi ini penting. Kemudian daya pikirnya itu biar mereka itu tahu bahwa unsur itu dekat dengan mereka, karena ada di sekitar mereka gitu kan. Jadi kadang-kadang kan pembelajaran IPA itu suka kalau emang nggak tahu buktinya, nggak ada kenyataannya, seolah mengambang kemana-mana. Nah, di sini saya mencoba gitu kan menyampaikan ke mereka itu, mereka akan mempelajarinya apa yang kita pelajari itu nyata gitu kan, sesuai dan ada di alam gitu kan. Itu jadi pengembangan, jadi apa namanya, sesuai fakta lah, konsep alam gitu kan. Disebut dengan diferensiasi, jadi nah bahasanya alam tak pandang gitu kan. Padahal apa materi yang kita bahas itu ada di lingkungan kita sehari-hari gitu kan. Itu pengembangan, jadi supaya mereka itu belajar lebih happy, lebih senang gitu kan. Karena kalau belajarnya yang mengawang-awang gitu kan, nggak daya tangkap mereka kemana-mana, itu kan sulit gitu kan, kayak happy. Tapi ketika kita sampaikan pengembangan untuk pemahaman mereka bahwa ini loh gitu kan, ini disebut dengan senyawa, ini disebut dengan unsur, ini semacam campuran, ada loh setiap hari kita pegang, kita gunakan itu gitu kan. Dan mengaplikasikannya gitu kan, oh ini campuran, bahkan bisa nanti dipraktekkan dari pemisahan campuran gitu kan. Oh senyawa itu seperti ini, nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi di kehidupan sehari pun mereka akan selalu ingat, oh ini yang pernah dipelajari, yang namanya campuran, yang namanya senyawa, yang namanya unsur gitu kan. Mereka bisa membedakannya gitu. Mereka bisa mengaplikasikannya. Bahkan ini pun suatu objek yang emang bisa nanti dikembangkan oleh mereka gitu kan. Contoh kita campuran gitu kan. Nah, dalam mengaplikasikannya campuran itu kan kalau kita mudahnya kayak es gitu kan, kayak es campur gitu, karena itu bisa dipisah-pisahkan, dicampurkan. Bahkan aplikasi yang lain pun kita bisa kembangkan lagi dengan mencampur warna gitu kan, unsur warna apa menjadi warna apa gitu, pengembangan. Bahkan ya dalam teknologi pun gitu kan, sebuah mobil itu kan beberapa unsur, beberapa senyawa sehingga campur terbentuklah mobil gitu kan, dari ban, dari besi, dari bensin, itu kan campuran. Jadi insya Allah nyampe ke sana gitu, mudah-mudahan gitu. Jadi pengaplikasiannya, pengembangannya sampai ke jauh ke sana insya Allah. Masya Allah. Itu berarti Bapak mulai dari literasi, terus memahami, sampai nanti aplikasi di kehidupan begitu Pak ya, sampai eksperimen tadi mencampur-campur gitu Pak ya. Nah itu semuanya besok Pak? Apa ini beberapa pertemuan gitu? Nah, kalau eksperimen secara campuran mungkin itu beberapa kali pertemuan ya. Jadi besok itu rencananya kita pertama mengenal, kemudian mencari literasi dari bisa internet, menggunakan HP, menggunakan buku. Nah itu jadi yang mengenal. Jadi besok itu mempelajari, memahami dan mengenal aplikasinya mungkin di pertemuan yang akan datang. Jadi mereka paham, memahami. Berarti membangun apa tuh namanya, konsep awal Pak ya, tentang unsur dan senyawa itu. Baik Pak, tapi gini Pak, kadang-kadang kan dalam membangun konsep awal itu mungkin anak-anak yang suka nggak fokus Pak ya. Nah ini ada kan nih teknik-teknik lunas atau teknik-teknik apa yang membuat kira-kira anak itu supaya bisa fokus? Kadang-kadang kalau saya ketika menjelaskan ataupun anak-anak yang sedang diskusi tapi dia nggak diskusi, nggak ikut gitu kan, saya datengin tuh gitu kan, kenapa lagi ngapain gitu kan. Nah biar mereka ngikutin mana pekerjaannya gitu kan, kita tanya gitu kan, ya Pak gitu kan, kadang-kadang anak gitu kan, mana bukunya gitu. Jadi tekniknya ketika mereka nggak fokus ya kita datengin gitu kan, bahkan mungkin kita ya berikan pertanyaan yang membangun gitu, maksudnya kamu tahu
tahu nggak tentang ini gitu, apa yang Bapak sampaikan tadi gitu kan, supaya mereka jangan kemana-mana pikirannya, karena ada waktu kita bangun pemikiran biar nggak apa namanya kemana-mana. Ya walaupun kita sudah apa namanya apresiasi atau memberikan ya stimulasi gitu kan, biar mereka bisa fokus, tapi ketika nggak ada yang fokus seperti tadi seperti ini. Ternyata kita Bapak sudah bagus sekali dalam mengembalikan fokus anak ya. Jadi mengembalikan kesadaran anak ya, bahwa kita sedang belajar seperti itu kali Pak ya. Terakhir. Kira-kira nih dalam supervisi besok apa nih yang Bapak harapkan dalam proses supervisi? Nah, dalam proses supervisi itu yang saya harapkan yang pertama, saya sebagai yang gurunya yang supervisi yang mungkin ada kekurangan dalam pembelajarannya yang saya sampaikan, bahkan mungkin ada kehilafan atau kelapaan dalam susunan pembelajarannya gitu, sesuai dengan aturan. Bahkan kadang-kadang kita berikan cerita gitu kepada anak-anak gitu kan, padahal itu nggak ada di modul ajar gitu kan, nggak ada di RPP, tapi kita ya buat happy anak gitu kan. Nah, kemudian ada kurang-kurangnya ya saya pun memasukkan juga pada supervisor gitu kan, ketika ada pasca observasi seperti itu ya, biar lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Oke, sama belajar Pak ya. Iya. Insya Allah nanti kita saling melihat. Untuk proses pembelajarannya ini mudah-mudahan bisa lancar Pak ya. Terus mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik semua rencana yang Bapak tulis di modul gitu ya. Dan nanti setelah kita supervisi kita ada sesi ngobrol lagi nih Pak ya. Pasca observasi. Baik, kalau gitu saya lanjut Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermanjahan dalam rangka Idul Adha yang hari ini. Salam salam mereka sama-sama dilakukan pada baginda kita yakni Habibana Rasulullah Al-Karim kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, kerabat tabi'in pembisa dan ulamatin serta dan kasmas rahmatnya mudah-mudahan mendapatkan dapat urusan dari nanti amin ya rabbal alamin. Putra putri bapak yang solehan. Perhatikan. Sebelum kita ke materi bumi dan perkembangannya, hari ini kita akan evaluasi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Contohnya itu apa aja? Kemudian pada kehidupan sehari-hari itu unsur seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua tentang senyawa. Kemudian yang ketiga tentang campuran. Jadi hari ini kita akan mengevaluasi sebelum ke materi selanjutnya. Yang kemarin kita sudah bahas juga tentang unsur senyawa dan campuran. Nah hari ini nanti kita akan latihan ya.
belajar mengenai unsur senyawa dan campuran. Apa aja perlu kalian perhatikan? Yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang contohnya, ya. Kemudian di campuran ada yang namanya campuran yang bisa dipisahkan. Nah, bagaimana cara pemisahannya? Ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita juga yang mencari paku-paku di jalanan, itu menggunakan magnet. Jadi memisahkan antara paku dengan material yang lainnya yang berbahaya. Ya. Boleh kan buku pembacaannya? Ya. Mau baca dulu apa mau langsung? Baik, baca kurang lebih 5 menit dari sekarang. Nah, ini unsur senyawa dan campuran dan contoh-contohnya. Silakan. Ya. Contohnya apa aja? Kalian dibaca di mana posisinya? Menjelaskan tentang pemisahan yang larut dengan cara pemisahan sentrifugasi, yaitu memisahkan apa? Pakaian dengan air. Dengan cara apa? Diputar. Kan putar kan? Putar sekencang-kencangnya sehingga tersisa pakaiannya jadi kering, kemudian airnya akan keluar lewat lubang-lubang. Nah, itu kenapa? Karena terpental kan saking kencangnya. Nah, itu cara sentrifugasi. Apalagi di sini contohnya darah dengan susu. Nah, ya cara lain. Kemudian apa lagi? Nah, ini ya cara sentrifugasi itu cara dengan pemutaran. Ya, tugas juga yang mencari paku-paku di jalanan, nah, itu menggunakan magnet. Jadi memisahkan antara paku dengan material yang lainnya yang berbahaya. Ya. Dan dipanaskan melalui matahari. Nah, airnya akan terangkat menguap, maka akan mengkristal barangnya. Yaitu cara pemisahan evaporasi. Tentang larutan. Misalkan partikel zat terlarut dalam larutan karena partikelnya terlalu kecil untuk ditangkap oleh filter apa? Ya, contohnya yang bisa dilakukan pada apa? Evaporasi atau kristalisasi contohnya. Pengolahan garam Pengolahan garam dari air laut. Nah, biasanya gambarkan coba. Pemisahan antara apa dengan apa? Antara besi dan baja Dan baja terus apa lagi? dalam bentuk kapal gam. Terus Kayak di angkat itu kan? Tidak kan? Lalu dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan pemisahan campuran pada partikel yang di dalam. contohnya apa aja cara pemisahannya? Evaporasi dan kristalisasi, Terus, distilasi atau penyulingan, terus, kromatografi. terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Saidi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Saidi? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Saidi, seperti yang sudah kita beberapa sebelumnya, hari ini kita ada dua baca kita ya berkaitan dengan observasi yang saya lakukan di kelas Bapak waktu Bapak belajar, dan juga sudah kita persiapan waktu kita observasi kita ngobrol kayak. Pertama nih Pak nih, kemarin kan waktu observasi kita sudah ngobrol tentang bagaimana strategi pembelajaran anak-anaknya di kelas saya. Bapak gimana nih? Apakah langkah-langkahnya yang Bapak ini sudah oke, semuanya berjalan atau gimana Pak? Ya, kalau dari pengalaman kemarin kita di lapangan bisa langsung kan kadang-kadang apa yang direncanakan dengan paksanya itu ada yang ketidaksesuaian. Tidak sesuai. Salah satunya ya kita kan kepengen anak itu semuanya aktif ya ketika kita belajaran, tapi ini harus dipancing dulu, ada istilahnya namanya pemancing gitu kan. Kalau kita tanya mereka baru menjawab, tapi ketika kita lontarkan siapa yang bertanya semuanya yang diam gitu kan.
Tapi kalau ketika kita tanya satu-satu, baru mereka mau menjawab gitu kan. Itu gitu kan kadang-kadang belum ada seorang anak rasa ingin tahu yang tingginya masih perlu dikatakan gitu kan. Iya. Karena seolah masih kurang lah. Oke. Terus kemarin itu kan kalau nggak salah tujuan pembelajaran itu tadi kan mengimplementasikan teori atau apa ya, campuran sama sama molekul ya, unsur senyawa sama campuran. Oh itu gimana Pak? Biar bapaknya pencapaiannya seperti apa Pak? Ya alhamdulillah sih, jadi ketika saya evaluasi dengan tanya saya dengan anak-anak gitu kan, sebatas pengetahuan mereka tidak tahu gitu kan, jadi bisa membedakan apa yang namanya unsur dan apa yang namanya senyawa dan apa yang namanya campuran, mereka tahu gitu kan. Contohnya pun ketika saya tanya apa contohnya gitu kan, mereka tahu gitu kan, bahkan mereka berumumnya gitu bahwa itu semua yang namanya unsur senyawa campuran itu ternyata ada di kita sehari-hari gitu kan. Padahal kalau bahasa-bahasanya kan bahasa IPA, tapi ternyata pasti contoh-contohkan oh ini loh gitu kan, unsur senyawa gitu kan. Kadang-kadang ketika saya tanya senyawa apa gitu kan, coba kamu lihat ya tahu ini apa ya, iya betul gitu, masa satu sama senyawa gitu. Tanya lagi senyawa itu apa gitu kan, kemudian air gitu contohnya. Nah, sekarang unsur dari air itu apa gitu kan, itu memperdalam ya saya minta gitu kan, ya cari lagi gitu kan. Itu ada yang baca gini H20 gitu kan, H20 tapi H2O gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita ya sudah juga mereka yang tadi yang bisa baca jadi bisa baca kita. Ternyata kesalahan mereka menjadi sesuatu yang menghidupkan kelas Pak ya. Tapi berarti kalau tujuan pembelajaran pada hari pertama itu Pak ya berarti tercapai Pak ya. Hanya saja tadi keaktifan siswa Pak ya yang perlu dipancing-pancing gitu ya, sama rasa ingin tahu siswa begitu Pak ya. Jadi harapan Bapak gimana nih untuk keaktifan siswa itu idealnya itu seperti apa Pak? Jadi idealnya itu emang seharusnya gitu kan, anak-anak itu sebelum ke kelas minimal mereka baca dulu gitu kan. Kadang-kadang ini kita mau masuk itu ketika ditanya udah baca belum gitu. Jadi ini yang kita harus memberikan waktu gitu kan 10 sampai 5-10 menit untuk membaca materinya dulu ya. Karena apa? Ya kalau misalkan kita kasih tahu langsung gitu kan, mereka ingat waktu belajar doang. Jadi dari informasi ke depannya misalkan gitu, selain kita ingatkan untuk baca di rumah, yang mungkin kalau ketika mereka nggak baca juga di rumah ya kita kasih waktu untuk lebih dahulu gitu kan 5-10 menit mereka literasi gitu untuk membaca ya, mereka lebih paham, lebih dia ketika mereka ada yang dibaca saya nggak ngerti, kemudian mereka ketika mengerti itu ditanyakan ketika dalam tersebut baca. Jadi memang idealnya itu anak-anak melakukan literasi dulu Pak ya sebelum ke pembelajaran, dan jadinya mereka itu punya konsep awal seperti itu Pak ya. Nah, untuk kira-kira untuk mewujudkan itu nih Pak, kira-kira apa nih langkah-langkah mungkin atau apa lakukan agar anak-anak bisa berliterasi dulu sebelum masuk ke pembelajaran kelas? Jadi yang pertama sih kita juga tidak bisa memaksakan ataupun memaksakan anak harus, sebenarnya kita hanya menyampaikan di kelas ini baca gitu kan, nanti kalau besok kita belajar ini kita pasti menyampaikan. Tapi ada mungkin salah satu trik juga gitu kan, untuk mereka tanpa baca tapi mereka bisa memahaminya gitu dengan cara itu praktik gitu. Jadi kita mencoba untuk praktikan sih ada campuran, ada kalori gitu kan, ada apa namanya banyak macam-macam campurannya. Nah di situ kita insya Allah akan dipraktikkan gitu kan, bagaimana campuran itu bisa dipisahkan gitu, ada pemisahannya dengan magnetis, kemudian cara penyaringan. Nah di situ nanti yang mudah-mudahan juga bisa dipraktikkan, karena kadang-kadang waktu juga gitu, tapi mudah-mudahan kalau emang ada waktu kita solusikan dengan cara praktik gitu, biar mereka ya literasinya sambil praktik gitu, praktik gitu, insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan mereka lebih paham lagi gitu. Oke, berarti dibarengi praktik Pak ya, sama tentu saja Bapak sebagai gurunya mengingatkan begitu tadi Pak ya. Oke Pak, dalam praktik atau ya dalam praktik nanti mungkin Bapak membutuhkan suatu dukungan atau bantuan gitu Pak. Kira-kira ada yang membutuhkan seperti itu Pak? Ya, paling sih kerjasama dari anak, kerjasama dengan orang tua paling gitu yang paling ini, kemudian sama Sapras mungkin karena kita membutuhkan web juga gitu. Paling di situ ya kita tadi membuat Sapras, membuat ya harus meningkatkan pendidikannya, kemudian ke orang tua ya nanti bahan apa yang mereka bawa itu ya, kalaupun memang bisa kerjasama dengan guru yang lain
apalagi sekarang kan sangat sosial ya, gitu, kemerdekaan. Oke, Insya Allah. Nanti kalau saya petakan ada kolaborasi dengan Sampas Pak ya, ada kolaborasi dengan orang tua siswa gitu Pak ya untuk penyediaan bahan-bahan gitu anak kita sama berkolaborasi dengan unsur lain gitu Pak. Sekali lagi dukungannya dari ketiga unsur ini Insya Allah cukup itu Pak. Mudah-mudahan. Pak, kira-kira kapan nih Bapak mau coba melakukan ini di kelas? Nah ini sebenarnya emang rencana di awal udah kita petakan gitu, ternyata waktu kurang lebih ini seminggu lagi gitu kan mau PAS gitu kan, kayaknya ini nggak bakal kejar gitu kan, apalagi ada materi yang emang harus kita ya, walaupun emang di Merdeka ini kan nggak mesti harus gitu, tapi mereka minimal kita kenalin gitu kan. Dengan waktu yang sekarang untuk di tahun ajaran ini untuk praktek itu kayaknya belum bisa dilaksanakan di tahun ini teman-teman bisa tahu ya, mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru gitu. Apalagi kan kalau emang yang Merdeka Belajar itu ketika nggak selesai gitu di kelas 8 kan bisa dilanjutkan semuanya. Walaupun memang nggak pernah gurunya juga sih gitu kan, mungkin awalin lagi saya mau materi ke 9 aja gitu sampai ganti juga. Jadi saat ini Bapak memiliki rencana mengimplementasikannya di ajaran baru bagi kita ya. Pak, ini yang sudah cukup nih Pak. Mungkin Bapak berkenan kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Intinya terima kasih sudah kita saling mengingatkan gitu kan, saling kenapa karena emang perlu kita kan sama guru itu saling mengingatkan, kemudian rencana-rencana kenapa ya mungkin ketika kita tidak tahu menjadi tahu gitu, kemudian ketika kita apa namanya yang lupa gitu kan materinya ya kita bisa saling gitu. Intinya sih jadi kita bisa belajar bersama. Oke, kalau gitu saya rasa cukup selesai topik hari ini Pak ya. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kita ngobrol di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.